Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa bersyukur dengan segala karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Jumpa lagi bersama dengan Bu Desi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema keempat. Kita akan belajar tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam usaha pelestarian, perlindungan, dan konservasi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca basmalah dan doa tadi, belajar kita hari ini dimudahkan oleh Allah. Anak-anak, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang baik. Nah, anak-anak, kalian mau tidak menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik? Agar rahmat Allah selalu bersama kita. Jadilah kalian generasi yang selalu menjaga, merawat lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari satu persatu tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui usaha pelestarian, perlindungan, dan konservasi. Yuk, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui usaha pelestarian. Nah, usaha apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama yaitu tebang pilih. Tebang pilih ini adalah penebangan hutan secara selektif, baik dari umur pohon tersebut, dari segi jumlah maupun dari banyak jenisnya. Kemudian yang kedua adalah reboisasi. Reboisasi ini adalah penanaman pada hutan setelah ditebang. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, semakin hari kebutuhan manusia akan kertas semakin meningkat. Otomatis kebutuhan akan kayu juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kita harus berhemat dan bijak dalam menggunakan kertas. Yang ketiga, perburuan musiman. Pemanfaatan sumber daya alam ini dengan memperhatikan masa kawin, masa hamil, dan juga masa beranak. Kemudian yang keempat adalah penganekaragaman bahan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan pangan itu dilakukan secara bervariasi dan menghindari penggunaan satu jenis pangan agar tidak terjadi kehabisan salah satu jenis pangan. Kemudian yang kelima, pelestarian in situ. Pelestarian alam ini dilakukan di habitat aslinya. Contohnya apa anak-anak? Iya, penangkaran gajah di Waikambas, Lampung. Ada lagi anak-anak? Iya, pelestarian badak bercula satu di Ujung Kulon. Atau jenis lainnya misalnya taman nasional, taman wisata, atau hutan lindung.
Kemudian yang berikutnya adalah pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ ini kebalikannya dengan pelestarian in situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian alam bukan di habitat aslinya. Contohnya apa? Nah, adanya kebun binatang, adanya kebun plasma nutfah, kebun botani, atau kebun koleksi. Jadi sengaja kebun itu dibuat untuk melestarikan salah satu jenis atau beberapa jenis sumber daya alam hayati. Kalau di Jogja ada yang tahu kalian? Contohnya di Jogja. Di Jogja terdapat salah satu kebun plasma nutfah yang melestarikan tanaman pisang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui usaha perlindungan. Apa saja anak-anak usaha tersebut? Yang pertama, perlindungan alam umum. Nah, perlindungan ini terbimbing oleh para ahli dan secara ketat sesuai dengan kehendak alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya, Kebun Raya Bogor, Taman Nasional, itu merupakan contoh perlindungan alam umum. Yang kedua, perlindungan alam khusus. Perlindungan alam khusus ini ditujukan kepada satu atau beberapa unsur alam saja. Contohnya, perlindungan botani, perlindungan zoologi, perlindungan geologi, atau juga perlindungan ikan. Nah, terkait dengan perlindungan ikan, perlu anak-anak ketahui. Anak-anak harus tahu bahaya penangkapan ikan dengan pukat harimau dan bom ikan. Nah, ada yang tahu anak-anak seperti apa penangkapan ikan itu dengan pukat harimau? Ya. Pukat harimau itu semacam jaring, tetapi lubangnya sangat kecil. Sehingga ikan-ikan yang kecil itu akan ikut terjaring. Dan mengakibatkan ikan yang kecil itu mati karena terdesak oleh ikan-ikan yang besar. Sehingga ikan-ikan yang ada di sungai ataupun laut itu perkembangbiakannya menjadi terhambat karena ikan-ikan yang kecil jadi ikut terjaring semua. Apalagi dengan bom ikan. Bom ikan itu mengakibatkan tidak hanya ikan saja yang mati, tetapi jenis sumber daya alam lainnya seperti terumbu karang ataupun hewan-hewan lainnya ikut mati. Usaha yang ketiga adalah perlindungan satwa langka. Nah, ini sering dikenal dengan Suaka Marga Satwa. Nah, bagaimana melindungi satwa-satwa langka agar tetap bertahan hidup? Nah, caranya adalah dengan membuat undang-undang perburuan, kemudian mengembangbiakan hewan yang hampir punah dan memindahkan hewan langka ke habitat yang lebih cocok. Ini akan membuat hewan-hewan langka tersebut menjadi bisa bertahan dan tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Anak-anak, Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia karena sebagian besar wilayah daratan Indonesia terdiri dari hutan. Hutan memberikan suplai oksigen kepada hewan dan manusia yang ada di bumi. Anak-anak, kita ambil contoh hutan yang ada di Pulau Kalimantan. Di tahun 1950, wilayah hutan di Kalimantan hampir semuanya diselimuti oleh hutan. Tetapi di tahun 1985 wilayah hutan semakin berkurang
sampai tahun 2010. Dan lebih parah lagi ketika di tahun 2020 hutan di wilayah Kalimantan tinggal separuh. Nah, kenapa hutan di Kalimantan tinggal separuh? Apa penyebabnya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, hutan di Kalimantan itu tinggal separuh karena banyak sekali illegal logging atau penebangan hutan secara ilegal. Kemudian yang lainnya adalah karena adanya pengalihan fungsi hutan. Hutan banyak dibangun menjadi kawasan industri, menjadi pemukiman, ataupun menjadi ladang. Dan penyebab yang lain adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Asap yang ditimbulkan mengganggu pernafasan manusia. Bahkan WHO menegur Indonesia karena asapnya sampai ke negara-negara tetangga. Anak-anak, upaya yang ketiga adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui usaha konservasi. Apa saja usaha yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah dengan Taman Nasional. Taman Nasional adalah konservasi alam dengan ciri khas tertentu untuk melindungi hewan dan tumbuhan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, budaya, dan rekreasi. Kemudian, usaha yang kedua adalah dengan membuat kebun raya. Kebun raya itu terdiri dari kumpulan-kumpulan tumbuhan dari berbagai daerah yang dijadikan satu. Usaha yang kedua adalah kebun raya. Kebun raya itu terdiri dari kumpulan tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah. Kebun raya dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Usaha yang ketiga adalah pengadaan wana wisata. Wana wisata ini ditujukan khusus untuk wisata. Usaha yang keempat adalah pengadaan hutan lindung. Hutan lindung berguna untuk melindungi tanah dari erosi dan juga digunakan untuk mengatur tata guna air. Yang terakhir adalah pengadaan taman laut. Taman laut mempunyai ciri khas keindahan lautnya. Taman laut digunakan untuk melindungi plasma nutfah di laut. Anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Ternyata hutan di Indonesia itu sangat luas dan kaya akan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tanggung jawab kalian dan kita semua untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut agar terjaga kelestariannya. Anak-anak, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.